Saat mempelajari Taoisme itu, kita harus ada 4 aspeknya dalam hal Anda untuk belajar Taoisme. Pertama itu aspek kultural. Karena itu kita nggak aneh kalau Lu Xun maupun Nietzsche itu bicara budaya Tionghoa itu berakal di Taoisme. Maka Nietzsche lebih kejam. Pokoknya lebih kejam sih, lebih apa ya, dalam menjelaskannya itu tuh lebih gamblang gitu dibandingin kalau Lu Xun cuma bilang akar budaya Tionghoa itu berasal dari Taoisme. Nietzsche itu mengatakan bahwa budaya Tionghoa tanpa Taoisme itu bagaikan pohon yang akar terdalamnya itu mati. Jadi di situ salah satu faktor akar budaya Tionghoa itu yang kuat itu Taoisme. Dan yang seperti kita pernah bahas, akar Taoisme itu dari kerajaan Chu. Sehingga kita bisa ngomong banyak budaya-budaya yang kita lakukan itu semua budaya Chu. Ya, ada aspek budaya, ada aspek keagamaan, ada aspek pelatihan diri, dan ada aspek namanya filosofi. Jadi 4 aspek. Jadi Anda bisa pilih yang mana saja Anda suka. Yang Anda sesuai. Nggak bisa Anda bilang yang kultivasi jauh lebih hebat daripada religius lebih hebat daripada kultural lebih hebat daripada filosofikal, atau salah satu, nggak ada. Cuma bagaimana Anda membangun kerangkanya dalam hal mempelajari ini, membangun keharmonisan, membangun toleransi, membangun menghargai. Itu yang paling pentingnya dulu. Kenapa? Karena benturan-benturan di sini sering ada. Yang belajar aspek filosofikal, semakin dia dalam, dia akan semakin merendahkan, jujur ngomong, saya pun terkena, merendahkan aspek kultivasi maupun religius. Yang kultural, kadang-kadang mereka semua merasa mereka waris budaya, mereka itu menjadi keras kepala. Religius, dia akan merasa saya memiliki garis sesepuh, hingga bisa memandang rendah yang kultural, yang kultivasi, bisa memandang rendah yang filosofikal. Yang paling penting praktek, bukan teori. Ini sama-sama gitu. Sebenarnya 4 aspek ini yang Anda sesuai yang mana. Mana yang Anda mau kembangkan dalam memperbaiki dunia. Ingat, kuncinya dalam memperbaiki dunia. Bukannya memperbaiki diri. Makanya kan kemarin sempat saya tanya, apa itu disebut diri sih sebenarnya? Apa yang disebut aku sejati? Apakah aku kita ini tidak berkembang dari hari ke hari? Sehingga sampai satu titik, akunya itu tidak egois. Itulah aku sejati. Aku kira berkembang dari hari ke hari. Keakuanku berkembang dari hari ke hari. Aku yang sekarang beda dengan aku yang 10 tahun yang lalu. Aku yang sekarang bisa beda dengan aku yang saat aku lahir. Berkembang kan keakuanku. Karena suatu hal keniscayaan kita nggak bisa menghapuskan semua yang sudah ada melekat pada diri kita. Dan yang sudah membentuk diri kita. Jadi, nggak cuma sekedar melatih keakuan aku. Keakuanku itu apa? Perkembangan diriku seperti apa? Dari yang ingin memiliki sendiri dengan sampai ke arah membagi pada orang lain. Berarti akuku sudah berkembang. Saat berbagi pada orang lain, berarti kan kita ingin membangun suatu hubungan yang baik dengan yang lain. Itulah. Makanya kita membangun itu. Kemudian mereka suka ngomong masalah-masalah spiritualitas, segala macam tetek bengek, soalnya suatu hal yang spiritual itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang mistis, magic, hal-hal yang berkaitan dengan suatu hal yang supranatural, yang di luar kemampuan manusia segala macam. Betul nggak? Apa sih spiritualitas? Kalau orang mengartikan sederhana, pengertian spiritual itu adalah apa itu?
apakah selalu berkait dengan suatu hal yang bersifat kodrati ataupun bersifat Tuhan segala macam tetek bengek. Sebenarnya spiritualitas itu kita lebih ke arah bagaimana menghadapi ketidakpastian hidup ini ataupun yang tidak kita ketahui. Kita belajar mencari tahu dengan cara spiritualitas. Ya. Kemudian apalagi tujuan spiritualitas? Berbeda dengan tujuan sains. Sains itu adalah membuka mengapa, gampangnya seperti ilmu jurnalistik. 5W 1H. When, why, where, how. Apalagi ya, when, why, where, who, how. Gampangnya gitu, jurnalistik. Ya, kurang lebih seperti itu gitu. Sedangkan spiritualitas atau spiritualisme itu bagaimana Anda itu tahu kenapa saya hidup. Kenapa gue itu hidup gitu. Kemudian apalagi bagaimana kita membangun suatu hubungan dengan yang tidak kita lihat. Bagaimana kita bangun hubungan dengan yang tidak kita lihat. Kenapa? Karena kita mau sadar mau enggak, kita itu hidup di alam yang kita bisa lihat maupun kita tidak bisa lihat. Yang kita nggak bisa lihat paling gampang apa sih? 2000 tahun yang lalu mana ada orang yang pakai mikroskop bisa tahu ada namanya bakteri. Itu kan alam yang kita nggak bisa lihat. Kita nggak sadar bahwa ada alam kecil sekitar kita yang kita nggak bisa lihat. Ya, tuh. Kemudian caranya apa? Ya, satu, dengan berbasis kedewaan dalam hal artian ini bukannya berarti Anda menjadi dewa. Tapi Anda bisa melihat merekanya semuanya itu sebagai suatu cara untuk menyadari dalam pencarian jati diri Anda. Ya, karena kita berhubungan dengan hal yang tidak terlihat terus-menerus tanpa kita sadari. Contoh virus coronanya pun siapa yang berani bilang ada? Kalau kita nggak punya perangkat untuk melihatnya. Tapi bukan berarti Anda itu harus bisa melihat mereka berkomunikasi, nggak selalu. Siapa yang bisa ngobrol sama virus corona? Ada orang-orang yang mengaku spiritualnya tinggi bisa ngobrol dengan virus corona. Ngobrol, virus, udahlah lu istirahat aja dulu, jangan ganggu manusia ya. Nih, gua kasih upeti nih. Misalnya daging 10 ton, tolong ya jangan ganggu manusia. Kan nggak bisa. Ada yang bisa begitu. Yang ilmu spiritualnya tinggi. Yang mungkin bisa bedah manusia tanpa tanpa pisau. Yang biasa badannya OBE. Bisa ngobrol dengan yang nggak kelihatan paling sederhana itu virus corona, COVID-19. Ada. Mereka akan mungkin beralasan, oh itu makhluk kelas rendah, nggak bisa diajak ngobrol. Karena Anda nggak bisa ngobrol dengan virus corona, karena Anda nggak tahu bahasanya COVID-19. Coba kalau Anda bisa tahu bahasanya COVID-19. Karena virus pun berbahasa. Berdialog sesama virusnya sendiri. Ini disebut deity spiritualisme itu bukan berarti Anda itu harus menjadi dewa, mempelajari dewa, mencari kekuatannya, segala macam, bukan. Deity spiritualitas itu atau spiritualisme itu adalah bagaimana Anda membangun nilai-nilai transendental ataupun yang maha tinggi yang bisa memberikan Anda makna hidup, tujuan hidup dan keterkaitan atau konektivitas kita dengan yang kita sebut transenden itu.
Jadi bukannya ngobrol dengan dewa. Kalau dia bisa ngobrol dengan dewa, dia harus bisa ngobrol dengan virus COVID-19. Kalau bisa ngobrol dengan makhluk yang lebih tinggi, dia harus bisa ngobrol dengan makhluk yang lebih rendah. Itu analoginya saya yang paling gampang. Ya, jadi caranya itu adalah spiritualitas itu bagaimana Anda memahami segala suatu hal yang melebihi dari kemampuan diri sendiri. Misalnya yang kedua itu paling gampang, natural spiritualisme. Berbasis hukum-hukum alam. Bukan berarti Anda itu menggunakan ilmu sains begitu saja. Contoh gini, saya sebut beberapa nama ya. Satu, Stephen Hawking. Kemudian Amartya Sen. Kemudian Fritjof Capra. 3 orang. Fritjof Capra dan Stephen Hawking, kita tahu mereka itu adalah fisikawan. Amartya Sen, kita tahu mereka semua ini adalah, Amartya Sen itu adalah ekonom, pemenang Nobel. Mereka itu, menurut saya pribadi, mencapai pencerahan melalui hukum-hukum alam. Kenapa? Coba kalau kita lihat tulisannya Stephen Hawking maupun tulisan Fritjof Capra, dia itu sudah berbicara masalah spiritualitas, natural spiritualitas. Kalau Anda baca tulisan Amartya Sen, dia juga membahas natural spiritualisme dengan ilmu-ilmunya mereka, yaitu Amartya Sen dengan ilmu ekonomi. Kalau ditambah Noam Chomsky dengan ilmu linguistik, ilmu bahasa. Jadi mereka mempelajari hubungan-hubungan yang transenden, yang tak terlihat, yang tak terbaca itu melalui basis-basis pengetahuannya mereka. Dan di situ dia memberikan maknanya, tujuannya, dan konektivitasnya. Itulah, jadi nggak harus selalu Anda semua itu bertapa. Bahkan seorang Stephen Hawking yang kita tahu, ya maaf gitu, dia sendiri udah nggak bisa ngomong, dia sendiri udah nggak bisa bergerak sama sekali, tapi dia punya pikiran itu membangun hubungan-hubungan yang bersifat transenden. Sehingga dia menilai Tuhan itu berbeda. Dia menilai kematian pun berbeda. Jadi dia memaknai tujuan hidupnya dia. Memaknai apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi bagaimana hal seperti itu? Mengembangkan pengetahuannya mereka itu ke hal-hal seperti itu. Kemudian non-dual spiritualisme itu adalah agak sulit, karena ini juga lebih ke arah Anda itu bagaimana melihat dunia ini selalu penuh konflik. Ada yin, ada yang, makanya konflik terus-menerus. Selalu tidak ada ketidaksempurnaan, ataupun ketidakharmonisan terus-menerus. Jadi Anda bagaimana melihat yin dan yang itu sebagai apa? Ini lebih ke arah, kalau saya katakan, filsafat langsung, jantung. Filsafat. Sedangkan kalau misalnya natural spiritualisme, mereka masih melalui hukum-hukum alam ataupun ilmu-ilmu alam untuk jam ataupun loncat kepada non-dual. Jadi spiritualisme itu tidak hanya mengacu pada suatu hal yang apa ya, dalam ritual-ritual, dalam tapa, enggak. Nah, makanya dalam ilmu psikologi pun membahas masalah spiritualisme, spiritualitas begitu beragam pengertiannya di orang semua. Tapi lebih ke arah membangun hubungannya, mengartikannya, membangun diri sendiri. Jadi bukan sekedar Anda itu yang disebut spiritual itu adalah yang bisa ngobrol dengan dewa. Itu malah merendahkan arti kata spiritual itu. Ya, jadi dia tuh membahasnya itu hampir istilahnya apa itu hidup lah, lebih berguna. Dalam hal ini,
Mereka akan melalui 3 level, 3 proses. Pertama, mulai menarik diri. Ini langkah paling sederhana. Tidak membandingkan diri sendiri, pengabdian pada sesama. Ini langkah paling sederhana, langkah pertama. Kemudian dari situ Anda akan mengalami transformasi diri atau perubahan dalam diri Anda dalam melihat segala sesuatu. Baru di situ Anda akan bisa menjalankan yang namanya self-liberation atau xiao-yao. Makanya kalau kita ketemu Tao Te Ching, ketemu namanya Terincing, segala macam. Untuk orang lain, untuk dunia, untuk dunia, untuk dunia. Untuk sesama, untuk yang lain. Semua agama juga seperti ini. Nggak ada agama itu yang mengajarkan kamu, pentingkanlah diri kamu sendiri. Puaskanlah hasrat kamu. Nggak ada. Tapi dari sini, mulai dari renunsiasi, ataupun solisin, ataupun kita sebut uwe, apapun istilahnya. Dari situ kita baru bisa menjalankan namanya transformasi diri. Setelah Anda menjalankan transformasi diri, baru akan bisa menjalankan namanya xiaoyao ataupun self-liberation. Nggak ada yang spontanitas langsung tanpa melalui proses seperti ini. Itu. Nah, tadi baru sore itu sempat bahasan Quanqing. Ya. Kita buka, ternyata 3 poin di situ yang ternyata kalau kita download dari internet atau kita search dari internet, itu 3 itu nggak ada di dalam. Jadi sempat ya lihat, waduh, buset gitu. Cuma ya tetap kita ikutin sesuai teksnya aslinya, 3 poin itu nggak perlu ditulis gitu. Kemudian dari situ kita akan tahu gitu. Itu ada makna simbolnya di dalam situ. Simbol-simbol yang dimasukkan, melalui isinya rahasia-rahasia yang dimasukkan, agar supaya orang-orang yang dapat silsilah original itu bisa paham. Karena agama Tao itu penuh dengan simbol, dengan simbolisme, dengan simbol gitu. Jadi ini ingat lagi saya sama Terliang itu selama beberapa hari ini bahasan Quanqing. Kebetulan yang kita bahas itu hasil fotokopi. Isinya benar, nggak ada salahnya. Tapi kok giliran mau diterjemahkan gitu, kita harus lihat teks aslinya dari Taoist Canon. Saat buka di Taoist Canon, kagetlah, ada 3 poin di situ yang tidak ada dalam buku yang difotokopi itu. Nah, di situ baru berpikir lagi, waduh, nggak cuma teknik latihan aja ya ternyata ya. Keng pun dimasukkan beberapa hal-hal seperti itu. Jadi tujuannya adalah agar Anda semua yang dianggap memiliki kewenangan itu bisa paham. Tapi tujuan itu adalah untuk membangun intuitif dan berjenjang. Jadi yang teks-teks yang beredar di luar nggak ada salahnya gitu kan, tujuannya bangun makna intuitif dan berjenjang. Cuma permasalahannya memang mereka semua yang baca Keng, baik Buddhis, Mahayana maupun Taoist, itu dalam bahasa Mandarin tidak paham. Mereka cuma membaca, sekedar membaca karena mereka tidak memiliki pemahaman bahasa Mandarin. Sehingga makna intuitif dan berjenjangnya itu menurut saya itu ada mengalami kesulitan. Ya. Jadi mereka itu kadang-kadang baca tanpa pernah tahu artinya. Mereka cuma mau tahu ini gunanya buat apa. Kalau mereka ingin tahu gunanya buat apa, bukan tahu artinya dahulu, maka makna intuitifnya itu tidak akan berkembang. Kemudian juga untuk membangun namanya free association, terlepas dari yang Anda lihat teks pada umumnya.
Kemudian menghindarikan penyalahgunaan ataupun abuse. Kemudian untuk tahu itu yang asli sama yang palsu mana. Dari situ. Jadi mereka bangun-bangun itu sebagai kode-kode yang mereka bangun. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang tadi saya katakan, spiritualisme deitis, itu bukannya kesaktian, bukannya kedewataan. Jadi salah sekali kalau dikaitkan dengan kedewaan itu diasosiasikan dengan kesaktian, itu salah. Kenapa? Karena ada 4 jalan. Seperti tadi kita lihat dalam segi aspek kultural, filosofikal, tapi kita lihat lagi, dipecah lagi, lebih diperdetil lagi adalah dalam konsep devosi, mistikal, kungte, dan pengetahuan. Oke, di sini kurang lebihnya. Kultural itu Qianshan, religiusnya itu lebih ke arah Qianshan sebenarnya. Kungte itu adalah kepada devosi, kepada mereka semua melakukan kultural, mistikal itu melakukan meditasi, segala macam, filosofikal. Tuh. Kayak kita lihat dulu yang devosi ya. Ini gampangnya, ini yang paling banyak gitu yang kita lihat. Ya, ini yang paling banyak kita lihat. Cara ritualnya, sistem ranata sosialnya, pernik-pernik tradisi, dan praktek-praktek kepercayaannya itu banyak sekali. Dan itu yang paling umum dilakukan. Dan itu nggak salah. Tapi kalau saya perlu tambahkan, Anda harus paham apa itu maksudnya semuanya itu dulu. Kenapa? Kan ini semua bahasa simbol, yang sering masuk itu bahasa simbol. Bahasa simbol yang memiliki makna, dan makna itu harus dikupas, harus dibedah. Contohnya paling gampang, masuk pintu kiri, keluar pintu kanan, itu makna simbol. Sistem yang dibangunnya. Cara pai, cara kui, itu sistemnya dan memiliki maknanya semua, dan makna itu tidak bisa sembarangan ditafsir hanya agar kelihatan sesuai dengan zaman sekarang. Dan devosi sepertinya harus tafsir ulang terus menerus dari abad ke abad, dari zaman ke zaman selalu tafsir ulang kok. Selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berkembang, di mana teknologi salah satu aspek yang memberikan perubahan-perubahan itu. Ini yang paling banyak. Kalau ini yang paling menarik mungkin ya. Ini juga paling menarik, yang paling dibahas seolah menjadi hal-hal yang mistis, tapi beberapa poin ini yang menarik orang-orang non-Tionghoa atau non-Chinese untuk mempelajari ini semua. Ini I Ching Ching, Si Sui Ching ini sebenarnya dari Buddhis ya, tapi kita masukin sini sebagai salah satu teknik Taoyin. Nah, ini ada teknik Taoyin gitu. Meditasi tekniknya itu juga ada banyak macam. Itu nanti kita bahas lebih detail, poin per poin. Mungkin kalau udah buku yang itunya dapat, kita bisa bahas ke sini. Ya, karena itu buku juga cukup ada bahas. Gitu. Kemudian yang kita sebut Wuchou segala macam, Chuan Sensu ataupun Chui Sensu. Itu. Nah ini sebenarnya salah posisi filenya. Yang jalan terakhir itu pengetahuan. Kemudian ada yang namanya analytical meditation, itu lebih ke arah Quanxia. Disebut Quanxia. Konsepnya itu bukannya pada fokus, tapi lebih ke arah mencari. Seperti Quan yang dalam Buddhisme. Jadi dia dikasih satu tema, kemudian pikirannya dalam kondisi meditatif. Mereka itu kan selalu mencari jawabannya. Itu salah satunya. Tekniknya. Dan biasanya dipakai itu adalah mereka yang menjalankan, kita sebut Xiantian. Itu ada meditasi, ada teknik meditasi ini juga.
Ada dua macam cara meditasinya. Satu dengan cara menginjek question. Yang pertama itu dengan menginjek pertanyaan. Yang kedua itu dengan mencari, membuat selalu batin itu selalu bertanya. Kayak semacam pertentangan. Jadi yang kontemplasi itu satu bait dimasukkan, diinjek ke dalam pikirannya saat meditasi. Yang kedua itu adalah pertanyaan yang diinjek. Ya, ini semua teknik ini semua dari Chuang Tzu. Ya, seperti Buddhis punya Kwan modelnya. Kalau Buddhis punya Kwan kan lebih dikenal pada umumnya daripada istilah Kwan Siang. Oke, sampai sini aja dulu semuanya. Thank you. Terima kasih.